Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kelompok kami mengenai lembaga pendidikan, yaitu SMP Negeri 2 Mbarek, yang beranggotakan 8 kelompok. Yang pertama, Deadina Kusandriana, saya sendiri. Yang kedua, Ivana Angelika Revadi. Yang ketiga, Muhammad Hibatul Wafi. Yang keempat, Nafisa Ayu Pristia Ike Putri. Yang kelima, Novelina Kurisi. Yang keenam, Rizky Muhammad Ramadhani. Yang ketujuh, Ruhil Kutsia. Dan yang terakhir, Zaserena Hadiza. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil dari lembaga pendidikan SMP 2 Mbareng. Nama lembaga SMP Negeri 2 Mbareng, NPSN 205034449, alamat Jalan Anjasmoro, Desa Karangan, Kecamatan Mbareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Status sekolah negeri. Waktu penyelenggaraan pagi. Jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Status kepemilikan pemerintah daerah. Tanggal SK pendirian 2001 12/21, SK izin operasional 159, SK Bupati Jombang. Berikut mengenai profil sekolah dari lembaga pendidikan SMP Negeri 2 Mbareng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Angel. Perkenalkan, nama saya Ivana Angelika Revadi dengan NIM 200221607720. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu strategi atau metode yang digunakan untuk mengembangkan setiap potensi peserta didik. Sistem pendidikan ini harus ada dalam sebuah lembaga pendidikan, dan setiap lembaga yang sekolah pasti memiliki sebuah sistem pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan dikenal dengan sebutan kurikulum, dan kurikulum tersebut selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Kurikulum yang terbaru pada saat ini adalah kurikulum K13. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu pendidikan tertentu. Dan kurikulum K13 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Di SMPN 2 Mbareng ini, sistem pendidikannya atau kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Nama saya Muhammad Hibatul Wafi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter di SMPN 2 Mbareng dilaksanakan mulai dari peserta didik datang ke sekolah. Para guru di SMPN 2 Mbareng membiasakan peserta didik untuk menyapa dan berjabat tangan dengan guru yang bertugas di depan sekolah. Pendidikan multikultural. Multi berarti banyak, sedangkan kulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasikan banyak aliran atau budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengkonsepkan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Ini mengajarkan para siswa agar bisa menyadari, menerima, dan mampu menghargai perbedaan. Di SMP 2 Mbareng ini telah melaksanakan pendidikan multikultural. Yang pertama, para guru mengajarkan pada siswanya bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Yang kedua,
Kegiatan yang menunjukkan toleransi adalah ketika diadakannya pondok Ramadan bagi siswa yang muslim dan bina ibadah bagi siswa yang non-muslim. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk selalu menghormati perbedaan yang ada untuk menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Baik, permasalahan yang sering terjadi pada sistem pendidikan diantaranya yaitu penerapan pendidikan dalam proses pembelajaran yang kurang maksimal. Guru sudah menjadi teladan dan contoh yang baik bagi siswa-siswinya, namun terkadang para siswa tidak sempurna dalam menyikapi atau kurang adanya kesadaran dari para siswa-siswinya tersebut. Contoh kurang sopan dalam bertindak, tidak tahu aturan, kurang disiplin dalam belajar, dan lain sebagainya. Padahal hal ini sudah diajarkan dan sudah menjadi aturan di sekolah, namun para siswa belum mampu untuk menerapkan sistem yang ada. Dalam penerapan kurikulum 2013 masih ditemukan guru yang mengajar dengan sistem yang lama sehingga membuat siswa kurang aktif. Di SMP Negeri 2 Bareng juga telah melaksanakan pendidikan multikultural. Para guru mengajarkan pada siswa bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, sehingga sebagai penduduknya kita harus menyadari dan menerima keberagaman tersebut. Kegiatan yang menunjukkan adanya rasa toleransi antar siswa adalah ketika sedang diadakan pondok Ramadan bagi siswa muslim. Maka siswa non-muslim juga ada kegiatan keagamaan atau bina ibadah sendiri yang disebut pondok kasih. Yang mana hal ini ditunjukkan untuk menanamkan cara hidup saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Jadi, dengan adanya pendidikan multikultural tersebut, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan juga retak. Kesimpulan yang pertama, di SMPN 2 Bareng menggunakan sistem pendidikan kurikulum 2013 atau K13. Di SMPN 2 Bareng juga terdapat pendidikan yang dilaksanakan mulai dari peserta didik yang datang ke sekolah. Dengan cara, para guru di SMPN 2 Bareng ini membiasakan peserta didik untuk menyapa dan berjabat tangan dengan guru yang bertugas di depan sekolah. Ini dilakukan untuk melatih sifat disiplin para siswa. Biasanya, guru memeriksa atribut siswa seperti dasi, sabuk, ataupun topi ketika akan diadakan upacara bendera. Selain itu, untuk menjaga kebersihan lingkungan, para guru juga memastikan bahwa jadwal piket harian siswa terlaksana dengan baik. Piket ini diadakan untuk melatih rasa tanggung jawab kepada setiap siswa dan juga agar lingkungan tetap nyaman dan bersih. Nah, yang selanjutnya adalah saran. Jadi kita itu kan tahu ya kalau masa SMP itu masa-masa di mana anak itu ingin dimengerti dan diterima oleh lingkungan. Jadi mereka itu akan melakukan segala cara untuk diterima di sebuah lingkungan. Nah, pada masa SMP ini biasanya anak itu sering melakukan kesalahan ataupun tidak mematuhi peraturan. Nah, sebagai guru hendaknya bisa memberikan sanksi atau hukuman ketika anak melanggar atau tidak mematuhi peraturan. Nah, sanksi tersebut juga harus bisa membuat anak jera sehingga bisa membuat anak itu lebih disiplin dan juga bertanggung jawab. Nah, selain itu perlu juga diadakan pelatihan untuk para guru agar para guru itu bisa lebih mengimplementasikan pendidikan multikultural maupun pendidikan karakter di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.